Perkenalkan, nama saya Risna Junianti. Saya dari Program Studi Ekonomi Pembangunan dengan NIM A1A025100035. Di sini saya akan mempresentasikan tentang demokrasi Indonesia, di mana saya akan membahas 4 poin utama. Yang pertama, ada pengertian demokrasi. Yang kedua, jenis-jenis demokrasi. Yang ketiga, periodeisasi demokrasi di Indonesia. Yang keempat, unsur-unsur penopang tegaknya demokrasi. Yang pertama, ada pengertian demokrasi. Secara istilah, demokrasi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata demos dan kata kratein, di mana kata demos memiliki arti rakyat, sedangkan kratein memiliki arti pemerintahan, sehingga demokrasi adalah pemerintahan rakyat, di mana rakyat memiliki kekuasaan tertinggi di dalam pemerintahan. Sedangkan menurut ahli, salah satunya adalah Sidney Hook, ia berpendapat bahwa demokrasi itu adalah bentuk pemerintahan di mana keputusan-keputusan penting pemerintah didasarkan pada kesepakatan mayoritas di mana rakyat itu diberikan kebebasan. Menurut ahli lainnya, seperti Philip Schmitter, berpendapat bahwa demokrasi itu adalah bentuk pemerintahan di mana pemerintah akan dimintai tanggung jawabnya terhadap tindakan-tindakan yang telah dilakukan di publik oleh warga negara yang bertindak secara tidak langsung melalui kompetisi dan kerjasama dengan wakil-wakil yang sudah dipilih. Yang kedua, ada jenis-jenis demokrasi. Berdasarkan jenisnya, demokrasi dibedakan menjadi 3. Yang pertama, demokrasi berdasarkan cara menyampaikan pendapat. Yang kedua, demokrasi berdasarkan titik perhatian atau prioritas. Dan yang ketiga, demokrasi berdasarkan pemikiran politik. Yang pertama, demokrasi berdasarkan cara menyampaikan pendapat. Demokrasi ini dibedakan menjadi 3. Yang pertama, demokrasi langsung. Demokrasi langsung adalah demokrasi di mana rakyat diikut sertakan dalam proses pengambilan keputusan dalam pemerintahan. Sedangkan demokrasi tidak langsung adalah demokrasi di mana pengambilan keputusan diwakilkan oleh wakil-wakil rakyat yang sudah dipilih. Dan yang terakhir ada demokrasi perwakilan yang diawasi langsung oleh rakyat. Demokrasi ini di mana rakyat memilih wakilnya untuk duduk di pemerintahan rakyat, namun dalam proses menjalankan tugasnya diawasi langsung oleh rakyat melalui referendum. Yang kedua ada demokrasi berdasarkan titik perhatian atau prioritas. Berdasarkan titik perhatiannya atau prioritasnya, demokrasi dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada demokrasi formal. Demokrasi formal adalah demokrasi secara hukum yang menempatkan semua orang sama kedudukannya dalam politik tanpa mengurangi kesenjangan ekonomi. Setiap orang diberikan kebebasan sehingga demokrasi bersifat liberal. Yang kedua ada demokrasi material. Demokrasi material adalah demokrasi yang memandang manusia sama dalam sosial ekonomi sehingga persamaan politik tidak terlalu menjadi prioritas. Demokrasi ini banyak dikembangkan di negara-negara sosial komunis. Yang ketiga ada demokrasi campuran. Demokrasi campuran merupakan penggabungan antara demokrasi formal dan demokrasi material. Demokrasi ini bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan rakyat, di mana menempatkan persamaan derajat dan hak setiap orang. Yang ketiga ada demokrasi berdasarkan pemikiran politik. Berdasarkan pemikiran politik, demokrasi dibedakan menjadi 4. Yang pertama ada demokrasi perlindungan atau protektif demokrasi. Demokrasi perlindungan adalah demokrasi yang merujuk pada perumusan Jeremy Bentham dan James Mill yang ditandai oleh kekuasaan pasar melalui proses pemilihan umum secara reguler untuk memajukan kepentingan pasar dan melindungi dari tirani negara. Yang kedua ada development demokrasi atau demokrasi pembangunan. Demokrasi pembangunan adalah demokrasi
yang menempatkan manusia sebagai individu yang posesif, di mana manusia sebagai konsumen mempunyai masalah kepentingan kerjasama dengan manusia sebagai makhluk yang mampu mengembangkan kemampuannya. Yang ketiga, ada equilibrium demokrasi atau keseimbangan demokrasi. Keseimbangan demokrasi ini dikemukakan oleh Joseph Schumpeter. Ia menyatakan bahwa perlu adanya keseimbangan antara partisipasi dan apatisme. Apatisme sebagai fungsional karena partisipasi yang intensif dianggap kurang efisien bagi individu yang rasional. Yang keempat adalah participatory demokrasi. Participatory demokrasi dikemukakan oleh Macpherson. Ia menyatakan bahwa partisipasi demokratis tidak akan dapat dicapai tanpa adanya keseimbangan sosial dan kesadaran nasional. Namun, kesadaran sosial dan keseimbangan nasional ini tidak akan dapat dicapai tanpa adanya perubahan peningkatan partisipasi. Oleh karena itu, keseimbangan sosial dan partisipasi harus dilakukan secara bersamaan. Poin yang ketiga adalah periodeisasi demokrasi di Indonesia. Yang pertama ada demokrasi parlementer. Demokrasi parlementer diberlakukan mulai sebulan setelah kemerdekaan Indonesia. Di dalam demokrasi parlementer ini, kehidupan sosial politik didominasi oleh partai-partai, sehingga terjadi perpecahan yang bersifat keanggotaan. Dengan adanya perpecahan ini, terjadi pemberontakan di daerah-daerah, sehingga dikeluarkan dekret presiden pada tanggal 5 Juli 1959 yang menegaskan diberlakukannya kembali Undang-Undang 1945. Yang kedua ada demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin dimulai setelah dikeluarkannya dekret presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Hal ini berpengaruh terhadap pemerintahan politik di mana presiden menguasai politik dan berkembangnya komunis dan adanya peranan tentara ABRI terhadap pemerintahan nasional. Berdasarkan ketetapan MPRS nomor 3 tahun 1963 menyatakan bahwa presiden menjabat seumur hidup. Hal ini membatalkan tentang jabatan presiden selama 5 tahun. Demokrasi ini berakhir ketika adanya persekutuan ideologis atau perseteruan ideologis antara Partai Komunis Indonesia dengan tentara atau ABRI yang biasa disebut dengan peristiwa G30 SPKI. Yang ketiga ada Orde Baru. Orde Baru merupakan pemerintahan Soeharto, di mana Orde Baru ini merupakan bentuk kritik terhadap Orde Lama atau demokrasi terpimpin. Jabatan presiden yang semula memiliki jabatan seumur hidup kini diganti dengan jabatan presiden selama 5 tahun dan presiden dapat dipilih kembali melalui pemilu. Dalam demokrasi ini, demokrasi tidak didasarkan pada Pancasila karena peranan militer yang dominan, adanya birokrasi dan sentralisasi dalam pengambilan keputusan, serta hilangnya peranan partai politik. Periodeisasi demokrasi yang terakhir adalah era reformasi. Era reformasi ini berhubungan dengan gerakan reformasi yang menuntut hak asasi manusia. Demokrasi ini ditandai dengan turunnya Presiden Soeharto dari jabatannya pada bulan Mei tahun 1998. Demokrasi ini merupakan kelanjutan dari demokrasi Orde Baru, namun lebih dikembangkan lagi karena rakyat dilibatkan dalam pemerintahan yang demokratis. Pada demokrasi ini terdapat perkembangan, yaitu dewi fungsi ABRI dihapuskan,
pemilu dilaksanakan kembali dan peranan partai politik tidak lagi dibatasi. Selanjutnya ada poin yang keempat. Poin yang keempat adalah unsur-unsur pendukung tegaknya demokrasi. Terdapat 3 unsur pendukung tegaknya demokrasi. Yang pertama, negara hukum. Yang kedua, masyarakat madani atau civil society. Dan yang ketiga, ada aliansi kelompok strategis. Unsur yang pertama adalah negara hukum. Negara hukum adalah negara yang memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya dengan cara memberikan peradilan yang bebas dan tidak memihak, serta menjamin hak asasi manusia. Yang kedua ada masyarakat madani atau civil society. Masyarakat madani memiliki ciri-ciri yang terbuka, egaliter, dan bebas dominasi dan dari tekanan negara. Masyarakat ini memiliki peran penting dalam pembangunan demokrasi karena ikut berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dalam pemerintahan. Masyarakat madani menandai adanya keterlibatan atau peranan warga negara terhadap asosiasi sosial. Dengan adanya keterlibatan ini dapat menumbuhkan sikap terbuka, toleran, dan percaya terhadap perbedaan individu maupun perbedaan kelompok. Adapun unsur-unsur penopang tegaknya demokrasi yang terakhir adalah kelompok aliansi strategis. Kelompok aliansi strategis dapat menopang tegaknya demokrasi, di mana kelompok ini terdiri dari partai politik, kelompok gerakan, dan kelompok pers bebas yang bertanggung jawab. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai demokrasi Indonesia. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.